Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bina'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi wa dzikri habibihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmatul barakat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil manakibi wad darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu lana biha abwaba ridwan taysir wa tughliqu 'anna abwaba asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin habaibana al-fudala, dumateng para habaib, para cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tasah kaula hormati saha muliaken, wa nahsu bidzikri wa tahiyyat fadilatus sayyid al-habib Murtada bin Tahir al-Yamani mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. وكذلك سماحة الأستاذ الداعي إلى الله الفاضل النبيل السيد الحبيب عبد الرحمن ابن سماحة الأستاذ الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله bin Abdul Qadir al-Faqih, mudah-mudahan panjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyirami hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahmatullah, terusaken panjenenganipun Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, panjenenganipun Al-Habib Ahmad Al-Idrus, panjenenganipun Al-Habib Muhammad Haidar Al-Akil, Haidar Ba'akil, panjenenganipun Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, panjenenganipun Romo Kiai Asnawi langkung-langkung, panjenenganipun Al-Karim Ibnul Karim Wakil Gubernur Jawa Tengah, panjenenganipun Ustadz Yasin Ibnu Syekhina Almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan mendatangkan keturunan yang soleh sehingga anak-anak kita bisa dibimbing oleh turunan dari beliau, amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, singkat mawon perlu kula sampaikan biografi singkat Al-Walid Almarhum Kiai Haji Said bin Kiai Haji Armiyah dalam waktu yang singkat pula insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sinten sakleresipun panjenenganipun Kiai Haji Said bin Kiai Armiyah? Beliau almarhum Kiai Haji Said bin Armiyah, almarhum Kiai Haji Said bin Armiyah bin Kiai Haji Kurdi bin Ki Ageng Swaprana, lahir di desa Cikura, Bojong, Tegal pada tahun 1896 miladiyah atau Masehi. Beliau belajar, dibimbing dan diasuh oleh ayahnya, kemudian beliau pergi menuntut ilmu ke beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah pondok pesantren Lemah Duwur Tegal yang diasuh oleh Kiai Haji Ramadan. Dan sebagai pelabuhan terakhir beliau dalam menuntut ilmu ialah pondok pesantren At-Tauhidiyah yang diasuh oleh Kiai Haji Abu Ubaidah. Siapakah Kiai Haji Ubaidah? Kenapa jadi pelabuhan terakhir untuk menuntut ilmu beliau almarhum Kiai Haji Said bin Armiyah? Perlu saya kenalkan. Al-Arif Billah Kiai Haji Abu Ubaidah yang mendapat gelar Asy'ariyan dari zaman adalah guru daripada Kiai Khos. Siapakah yang dimaksud para santri yang Kiai Khos? Santri-santri beliau diantaranya adalah Kiai Haji
Harun, muassis Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Kiai Harun, muassis Pondok Pesantren Kempek adalah datuk dari Kiai Haji Akil Sirat min Jihatil Dulu mondok ada di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah. 2. Almarhum almarhumah Kiai Haji Mufti, muassis Pondok Pesantren Ma'hadut Tolabah Babakan Tegal. Dan yang saya sebut terakhir adalah Al-Walid almarhum Kiai Haji Said bin Armiyah. Yang saya sebut santri dari 3 dari santri beliau ada semua mengarang, ada karya tulisnya mengarang kitab ala tariqati al-alim adlamah al-fahamah panjenenganipun Kiai Haji Ubaidah. Semua karya tulisnya mirip apa yang telah ditulis oleh Kiai Abu Ubaidah. Maka saya sebutkan 3 santri beliau. Maka tiba-tiba saking luar biasa Kiai Haji Ubaidah, Kiai Armiyah datang ke Giren menyerahkan putranya Kiai Haji Said menikah di saat kecil, dipasrahkan kepada Kiai Ubaidah karena tahu bahwa dia penuh lahu nurun wa anwarun wan nafahat, maka dipasrahkan dengan harapan anaknya telah akan mendapatkan nur. Kenapa demikian? Wonten dawuh waladul qalbi khairum min waladis sulbi fa inna waladal qalb wa fa inna waladal sulbi yarithu dhahira fa inna waladal qalbi irthuhu as-sarair. Dengan harapan akan mendapat asrar, maka dipasarkan yang namanya dalam bahasa Indonesianya anak asuh, anak didik yang didik oleh para wali itu lebih baik daripada anak kandung. Kenapa? Karena anak kandung hanya mewarisi harta benda yang zahir, tapi kalau menjadi santri seorang wali pasti akan mendapatkan warisan rupa asrar wal anwar wal futuhat. Amin Allahumma amin. Kiai Said berpegang teguh apapun yang disampaikan oleh sang guru itu dia mau. Sampai abahnya meninggal belum ada izin untuk pulang, tidak pulang, tetap ada di pondok karena belum mendapatkan izin dari gurunya. Kenapa demikian? Ingat Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu an qol fi kitab Tajil Arus idza talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Kalau Anda ingin mendapatkan orang yang ahli kitab, baca pintur sekali, viral di medsos, itu jumlahnya sangat banyak. Wa idza talabta tabiban wajadta katsira. Wa idza talabta faqihan, Anda ingin mencari ahli fikih viral di medsos, wah jumlahnya mithla dzalik. Tapi yang terakhir wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka bi'uyubi nafsika lam tajid illa qalila. Kalau Anda menjawab mencari orang syekhul fattah, syekhul mursyid yang bisa menghantarkan Anda kepada Allah dan tahu akan kekurangan Anda tidak akan mendapatkan kecuali jumlahnya sangat sedikit. Fa idza dhafirta, apabila Anda mendapatkannya fadirta bihi famsik bikil taljadin, maka peganglah teguh dengan kedua tangan Anda, jangan sampai lepas. Itulah seorang santri terhadap guru. Ada orang bertanya, anak itu dulu nyantri kepada seorang kutub, wali kutub, tapi orangnya biasa-biasa saja. Apa sebabnya? Barangkali tidak tepat. Karena saya pernah, orang ini tidak pantas untuk menjadi mahallul asrar li syekhihi. Kenapa? Asy-Syekh dikatakan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, muridun wahidun yasluhu ayyakuna mahallan li wad'i asrarika khairun min alfi muridin la yakununa mahallan li wad'i asrarika. Santri satu kalau pantas, artinya bersih, pantas untuk jadikan tempat, layak untuk jadikan tempat asrar
asrornya sang kiai, maka itu lebih baik daripada santri, tapi tidak pantas hatinya menjadi tempat untuk menaruh asror kiai. Barangkali inilah yang diharapkan oleh Kiai Armia, memondokkan kepada Kiai Ubedah putra beliau Kiai Haji Said bin Armia. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu dibimbing saya singkat, akhirnya dia jadi menantu. Kenapa jadi menantu? Ceritanya demikian. Dulu masih tahun berapa, mondok di sini lampu belum ada listrik. Gelap. Malam hari santri-santri biasanya tidur itu di dalam masjid. Di dalam apa? Di dalam masjid. Sang Kiai Syekh Kiai Ubedah datang ke masjid. Tempat gelap gulita, maklum dulu belum ada listrik. Adanya lentera kecil sudah. Begitu masuk ke sana tidak lain ditemukan. Ada sinar dari bawah menjunjung ke atas langit. Ya Allah, siapa ini? Nur dari mana ini? Akhirnya karena wajahnya tidak terlihat dari nur dari santri ini, maka sang santri ini yang namanya kain sarungnya coba diikat oleh sang kiai. Coba ini siapa? Sebetulnya wajahnya tidak kelihatan karena sinar nur itu sangat terang sehingga tidak bisa diketahui siapa yang ada di sana. Diikat. Setelah diikat, pagi-pagi diumumkan, sinten ingkang kraos, siapa yang merasa sarungnya diikat mohon untuk datang ke rumah. Ternyata santri-santri tahu yang diikat ternyata Al-Walid Kiai Haji Said bin Kiai Armia. Semua mengolok-olok, jangan-jangan tadi malam ngompol di masjid. Nah, geger. Dipanggil oleh kiai karena mungkin akan mendapatkan takziran. Akhirnya dibawa ke sana. Setelah dibawa ke sana dipanggil, sampean yang diikat sarungnya, inggih Kiai, ya wis. Kon gelem apa ora? Lampon tak ambil sebesar pinang dan saya ambil sebagai menantu. Lah niki hadir rahimakumullah. Akhirnya bagaimanapun juga yang namanya sang kiai, sang santri tidaklah menolak apa kehendak dari gurunya. Akhirnya dipinang dan menikah, akhirnya mendapatkan 2 orang putra. Yang pertama Nyai Noksuaidah dan yang kedua namanya Kiai Haji Mustafa. Hadirin rahimakumullah. Setelah jadi santri, hadirin rahimakumullah, sudah jadi menantu di rumah. Setelah di rumah tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Monggo pinara, mantune sing mempersilahkan, terus matur datang marsepahipun. Kiai menika wonten tamu. Oh ya wis, kamu temui dulu, nanti saya mau kamar mandi. Inggih. Ditemui. Setelah ditemui lama, tidak lama kemudian sang kiai keluar. Setelah keluar menemui sang tamu, abah saya sebagai menantu langsung masuk ke dalam. Setelah tamunya sudah pulang, langsung Said. Martuanya bilang, manggil, wonten nopo Kiai, ada apa Kiai? Kamu tahu siapa? Man huwa, siapa dia? Qala la a'rifu, kula mboten ngertos. Huwa Jibril alaihi salam, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kelihatan hadir rahimakumullah. Wah, kamu sudah bisa menemui malaikat Jibril, untung kamu. Itu mulai sirnya itu kelihatan. Setelah menjadi staditas, ternyata beliau Kiai Haji Ubedah meninggal dunia dan diteruskan oleh menantunya Al-Walid almarhum Kiai Said bin Armia yang pada hari ini di ulang tahun atau haul yang ke-49. Berjalan. Yang diajarkan oleh Kiai Abu Ubedah adalah salah satunya adalah yang dikenal dengan akidahnya. Maka beliau mengajarkan akidah. Ternyata akidah ini didampingi oleh
sahibul mu'allifu hadal kitab, yakni matan Sanusiyah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jika ada muskilat, sulit untuk memahami kitab As-Sanusiyah atau Ummul Barahin, pasti beliau datang yaqodatan au manaman, langsung diajari oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimallah rahmatullah berar. Hadirin rahimakumullah. Pada satu saat kedatangan alumni dari Yaman, lama datang ke sana, ternyata kaget. Di mana-mana negara Islam tidaklah ada yang mengajarkan kitab aqaid secara terbuka. Kenapa Kiai Said berani terbuka? Di hati itu rasanya belum sek, hatinya belum cocok, tapi tidak protes depan abah saya. Akhirnya pun pulang. Setelah pulang, apa yang terjadi malam harinya? Beliau sang tamu yang alim al-lamah ini ternyata mimpi di sana untuk Al-Walid Kiai Said bin Arumnya, didampingi oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sanusi dan didampingi oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhirnya Al-Imam Sanusi qol hadza waladi, ini adalah anak saya. Mulai itu setiap hari Kamis, hampir setiap hari Kamis datang untuk ngaji atau untuk datang ke rumah abah musyawarah di sana. Niki setiap hari Kamis. Hadirin rahimakumullah. Itulah di antawisipun menika ingkang kula aturaken. Hadirin rahimakumullah. Lagi nggih tambahi sekedhik. Abah menika nilar dunya pas tanggal 20 Rajab. 20 Rajab. Kenapa kok 20 Rajab? Sebab tepat haul meninggalnya. Abah menika piyambake siji dinten iku sakit. Sakit nggih. Berapa tahun itu sakit? Sakit yang pertama 1 tahun sakit sudah. Sampai geger banyak orang datang ke rumah mengira abah saya meninggal dunia. Padahal abah saya masih hidup. Itu setahun sebelumnya. Kenapa geger? Saya juga tadi tok tamu, assalamualaikum. Napa leres Kiai Said ninggal? Mboten. Terus geger terus ninggal dunia. Memang kejadian pun pantes. Ibu kula diundang kali abah kula. Jamilah dalem jai wonten napa? Kena ngarep pintu anak tamu. Kon aku ora marani, tidak akan menemui, bilang saja. Maaf paman, tidak hari ini. Ora saiki engko bae jarene. Sukani yotro mboten, ora usah, tidak usah diberi uang. Yang penting bilang tidak sekarang. Akhirnya datang. Paman dibuka pintu. Paman, kata Kiai Said buka sekarang. Terus apa langsung ditutup? Kiai wangsul. Kenapa sih Kiai tidak perlu diberi uang? Dan suruh bilang tidak sekarang. Kon ngerti apa ora Jamilah? Mboten. Huwa Israel. Dia adalah malaikat Israel, menyatakan bukan sekarang niki. Pantes geger itu. Setahun kemudian aku sakit di rumah sakit. Namun selama beliau di rumah sakit, saya sebagai saksi mata, walaupun sakit dan tidak bisa makan minum melalui mulut atau lisannya, tapi beliau dengan makan dengan selang. Namun yang sedemikian seumur hidup saya hingga sampai pada sakitnya belum pernah meninggalkan sholat jamaah. Tetap di rumah sakit, dari macam-macam bangsa datang ke sana dan mau mengikuti untuk berjamaah. Sekalipun abah tidak selalu menjadi imam, tapi kadang santri yang dimohon untuk menjadi imam. Itulah ibadahnya. Terakhir, sebelum pulang ke rumah, pesan kali ibu kula, nanti saya minta hari Selasa. Hari Selasa itu hari pengajian perempuan abah kula. Supaya hari Selasa itu tanggal 20 Rajab diadakan peringatan Isra Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjelang tanggal 20
Rajab Abah minta supaya saya diizini untuk pulang ke rumah. Walaupun kesehatan belum pulih, tapi mohon saya diizini untuk bisa pulang ke rumah. Akhirnya sebelum tanggal 20 ke rumah, dan pas hari Selasa Rajab diadakan besar-besaran Isra Mi'raj. Pagi hari jam 9 saya dari sekolahan istirahat, saya pulang ke rumah. Bah, apa sehat? Iya sehat, dongakna. Minta diusap dengan tangan saya, seluruh diusap selesai, terus bilang, Hasani hati-hati, hati-hati, bukan Abah engkau orang anak, inggih bah, muka-muka Abah panjang umur, iya wis. Abah badai pundi, Abah mau wudhu niki. Setelah wudhu saya berangkat, permisi bah mau lagi THP, tes, nopo namanya akhir belajar, namanya THP, tes hasil belajar. Sudah masuk ke, karena jauh sekolahnya, pikir nggak karuan, saya segera pulang. Setelah saya pulang, ternyata dihampiri semua orang, pengunjung sangat banyak, para habaib, para kiai sudah ada di kamar. Abah saya dalam keadaan sholat tiduran. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan tidak lama kemudian habaib kiai bingung, ini sudah meninggalkah atau belum. Tiba-tiba lah berarti sudah meninggal. Meninggal persis tepat dalam acara Isra Mi'raj, dihadiri oleh para kiai dan para habaib. Inilah akhir wafatipun almarhum Al-Walid Kiai Said bin Armiyah. Inilah ingkang saged kula sampaikan, muga-muga wonten manfaate, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mengatakan junakipun hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.